Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi saya barusan lihat berita tentang 212 yang suka demo itu loh. Tapi ini beritanya bisa dibilang apa ya? Agak beda. Mungkin juga karena sepi demo, lalu mencari kegiatan yang lain. Ini kegiatannya apa? Kegiatan atau apalah ini namanya, PA212 menggeruduk pabrik sepatu. Ini beritanya, PA212 ungkap alasan geruduk pabrik sepatu di Sukabumi. Abu Jibril mungkin korlapnya, katanya kontrol sosial. Ada saja gitu loh. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang mereka jalankan. Kami selaku ormas memiliki kewajiban untuk menjadi social control. Kemudian kami juga ingin meminta klarifikasi mengenai rekrutmen, sarana ibadah, serta andala lain. Ini bisa dibilang mereka ini ngakunya kontrol sosial. Klarifikasi mengenai rekrutmen karyawan kali kan. Lalu sarana ibadah, ngecek sarana ibadah. Lalu amdal, analisis dampak lingkungan. Padahal ini sesungguhnya wewenang siapa? Pemerintah lah. Lebih layak sesungguhnya kontrol ini apa? Satpol PP, seperti itu. Ya, daripada demo mending inilah ya. Setahu saya itu ya, banyak sekali yayasan-yayasan atau tempat rekrutmen tenaga kerja itu di daerah seperti Cikarang, Bekasi, Cibitung, Tambun itu banyak, sangat banyak. Dok, mereka itu namanya orang sana nyebutnya yayasan, tapi juga nggak jelas, entah itu CV juga bisa, PT juga bisa, tapi orang nyebutnya yayasan secara umum itu. Karena saya dulu juga pernah daftar seperti itu. Tapi gini, setahu saya orang-orang atau ormas yang masuk ke perusahaan biasanya itu ya nyari pekerjaan. Biasanya kalau udah dapat pekerjaan atau koneksi, biasanya juga mereka akan memasukkan anak buah. Tapi biasanya tetap ada potongan untuk ormas atau apalah seperti itu. Ada juga yang sistemnya terputus, ada sistem bayar, itu ada, tapi sekali di awal saja. Biasanya begitu ormas atau apalah yang masuk itu. Bahkan kalau mereka tuh gak dapat, ada dengan cara paksa. Di antara ormas-ormas itu dulu mereka juga ikut demo bela agama gitu, seperti itu juga. Tapi di luar konteks itu mereka seperti itu, jaga parkir. Itu minim lah itu. Yang paling banyak dia masuk ke perusahaan, memasukkan orang atau anak buahnya atau orang lain juga bisa. Tentu ada imbalan tertentu. Kebanyakan begitu, walaupun ada yang tidak. Karena saya dulu pernah masuk lewat seperti Karang Taruna gitu. Katanya bayar, saya coba masuk ke situ karena memang saya itu butuh pekerjaan. Ternyata saya nggak bayar apa-apa. Nggak tahu, kok aneh gitu loh. Padahal data saya kasih ke orangnya. Dan dari bisnis ormas Karang Taruna atau apa itu yang biasanya keluar masuk perusahaan atau pabrik, itu ujung-ujungnya cuma apa? Itu ujung-ujungnya apa? Pekerjaan. Tapi paling ujung tuh untung, laba yang dicari. Laba yang dicari. Tapi ini ada sistem seperti yayasan-yayasan ini, rahasianya mereka itu. Tapi jangan ditiru ya. Orang yang membuat tempat lowongan pekerjaan itu kebanyakan seperti di ruko-ruko itu. Nyebutnya yayasan atau apa, itu sebenarnya cuma cari untung. Untungnya banyak loh, sangat banyak. Bahkan saya dulu punya teman, dia tuh bisnis seperti itu. Padahal dia modalnya apa? Satu, sewa ruko. Itu harus sewa ruko. Kalau nggak punya mobil, sewa mobil. Sewa mobil ini dipakai untuk transportasi ke perusahaan, melobi, menemui personalianya dan lain sebagainya lah. Kalau misalkan tidak bisa, coba didatengin ke rumahnya. Di situ resepnya. Mereka datang, caranya ya pakai dasi lah, seperti orang kantoran begitu. Lalu mereka melobi. Setelah mereka melobi dapat nomor HP-nya, udah dibuatlah iklan. Tapi satu dulu, syaratnya buat begitu itu sewa ruko. Teman saya dulu itu dia bersama dengan 4 orang. Sewa ruko per bulan bisa atau setahun juga bisa.
kursi dan meja dan dinding pembatas. Kan tergantung bagaimana suasana rukonya. Kalau misalnya pembatas, kalau tidak, dalam arti sudah ada pembatas dari sana, ya udah pakai itu aja. Papan, nah itu juga modalnya nggak banyak kok. Yang mungkin yang kos paling banyak itu sewa ruko. Nomor 2, listrik. Nah, setelah itu modalnya apa? Iklan. Iklan itu harus di pos kota atau di Kompas atau apa gitulah. Setelah itu ada 1 atau 2 orang yang dia itu keluar masuk ke perusahaan. Lalu misalkan sudah dapat info 1 aja pekerjaan, atau 3 atau 4 atau 5 atau banyak, tetap ditulis itu full. Kami membutuhkan ini. Datanglah orang. Setiap 1 orang setelah ngisi formulir pendaftaran dimintain 10.000 atau 20.000. Karena orang itu mau pengen kerja, pasti dikasih saja. Untuk administrasinya mas 20.000 atau 10.000. Minum dulu, ngopi dulu. Nah setelah itu orang udah ngelamar, udah pura-pura dicek seperti itu. Itu cara-cara mereka yang bisa dibilang bohong-bohongan itu seperti itu. Kira-kira dalam 1 hari, karena itu lowongan pekerjaan, dapat 300 orang, dapat 500 orang, kali 10.000 atau 20.000 atau 50.000, berapa coba? Padahal itu uang cuma-cuma, dalam artian uang administrasi awal. Hitung aja. Padahal nanti yang diterima itu cuma apa? 3 pekerja, 2 pekerja, tapi dibutuhkan 500 karyawan. Udah, habis ngelamar, yaudah mas, nomor Anda udah di sini, nanti kita panggil Anda lewat telepon. Begitu. Ditunggu satu hari, 2 hari, 1 minggu, nggak ada telepon. Hilang kan? 20.000, 50.000, atau bahkan lebih. Tapi memang juga diusahakan itu ada 1-2 pekerja yang masuk. Tapi untungnya itu loh, ini tuh banyak sampai sekarang. Banyak di ruko-ruko tuh banyak. Karena perusahaan juga apa, kadang mereka itu orang dalam ya, juga suka uang gitu loh. Itu banyak. Bilangnya nggak bayar, tapi tetap bayar, itu tetap sama. Apalagi sudah bekerja sama dengan seperti itu tadi. Teman saya dulu itu untung itu bersih itu. Di luar makan, di luar dia sewa kontrakan dan lain sebagainya, itu untung 10 juta itu bersih setiap 1 bulan. Dia itu bertahan cuman 2 tahun. Setelah 2 tahun dia nggak mau lagi, tobat katanya. Saya giniin, kan enak 10 juta itu bersih, apalagi enggak lah gitu, tobat saya. Tapi memang gitu loh, di beberapa kota, tapi kebanyakan itu adanya tuh di daerah barat itu. Kalau di daerah sini itu nggak ada sih gitu-gitu. Adanya itu justru apa, lewat perorangan orang luar, tapi tidak menggunakan yayasan, ormas atau apa, tidak. Sesungguhnya sama saja, cuma caranya yang beda. Di sini juga sama, pom bensin aja masuk tuh berapa coba? 15 juta kerja di pom bensin. Itu betul loh, itu betulan loh. Perusahaan, orang-orang di dalamnya itu juga sama doyan uang. Itu nyata. Jadi kalau misalkan ada PA 212 jadi begitu. Tapi kalau daerah sana sih udah umum gitu loh. Cuman kalau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada, tapi tidak menggunakan ormas. Walaupun ormas tuh ada. Bayangin saja misalkan Banser begitu. Malu gak ada Banser begitu. Atau NU gak ada. Pola-pola begitu itu. Punya hak apa itu loh masuk ke pabrik, sesungguhnya nggak punya hak apa-apa. Kontrol sosial sesungguhnya itu bukan tugasnya dia. Ada yang bertugas yang lebih tepat soal itu. Apalagi ngurusin AMDAL. Ya namanya orang ya. Tapi lebih baik begitulah daripada demo. Kalau begitu paling tidak apa, ya mungkin lebih bisa untuk lowongan kerja. Karena memang kebanyakan orang pabrik, orang kantoran pabrik itu kadang juga ada yang nakal.
nakal-nakal ya ketemu yang begitu cocok juga. Tapi ya itu tadi, ormas Islam misalkan seperti anu begitu gimana, sini nggak ada. Banser begitu nggak ada. Banser pekerjaannya biasa tani lah dan lain sebagainya, nggak ada yang aneh begitu. Dan cara-cara saya tadi jangan Anda pakai loh, itu menguntungkan tapi kotor, jangan. Itu hanya contoh saja. Ya mungkin inilah susahnya demo kali, sudah nggak ada demo lalu begitu katanya kontrol sosial, ya oke juga lah, tapi aneh saja gitu loh, aneh saja. Oke, sampai sini gimana menurut kalian? Aneh? 212 geruduk pabrik sepatu. Oke, sampai sini aja ya, selamat malam.